Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial proyeksi daerah aliran sungai atau DAS or watershed yang menggunakan software atau perangkat lunak ArcGIS. Baik, di sini beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah lokasi studi kasus. Lokasi studi kasus ini menyatakan titik atau lokasi di mana outlet nantinya atau lokasi dari titik paling akhir atau paling bawah dari suatu aliran sungai yang nantinya kita proyeksikan. Nah, pada penggunaan DAS atau daerah aliran sungai ini kan itu biasanya digunakan untuk perencanaan atau evaluasi dari suatu bangunan atau infrastruktur air, begitu ya. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan lokasi studi kasus, yaitu sudah saya catatkan di sini koordinatnya lintang selatan dan bujur timurnya. Ini ada di Kabupaten Sleman, tepatnya ada di aliran Sungai Kerasak, begitu. Nah, di sini atau tepatnya di Bendungan Kerasak di sini. Ini adalah titik outletnya yang akan kita tinjau nanti di sini. Kemudian daerah aliran sungainya itu pasti nanti ke seluruh ini, begitu ya. Hulunya ada di Gunung Merapi dan titik outletnya ada di Bendungan Kerasak ini. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui adalah pembagian zona WGS UTM. Nah, pembagian zona WGS UTM itu untuk menggunakan software ArcGIS atau perangkat lunak yang berbasis sistem informasi geografis ini, kita menggunakan dasar atau acuan proyeksi dari World Geodetic System atau sistem geodesi dunia, begitu. Di situ sistem geodesi dunia itu menggunakan proyeksi dari Universal Transfer Mercator. Khusus di Indonesia itu terbagi ke dalam zona 46 sampai 54 dari barat sampai ke timur, begitu ya, dari 46 sampai 54. Kemudian terbagi antara dua lintang, yang utara adalah lintang utara dan yang selatan adalah lintang selatan, Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Nah, lokasi dari penelitian kita adalah ada di sini di Provinsi DIY, itu berada di zona 49S. Selanjutnya kita buka file ArcGIS. Kita buka software ArcGIS kita di sini, tampilannya seperti ini. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah file DEM. Nah, file DEM itu memproyeksikan elevasi digital yang dapat diproyeksikan di software atau perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis, yang dalam hal ini kita menggunakan ArcGIS, begitu. Nah, dari ArcGIS itu nantinya kita dapat generatekan itu untuk dapat kita proyeksikan menjadi aliran sungai, begitu. Kan prinsip DAS atau daerah aliran sungai itu kan adanya cekungan atau yang berada di antara titik tinggi kanan dan titik tinggi kiri, begitu ya. Sehingga akan sangat berguna sekali kita menggunakan file DEM ini. Oke, file DEM ini kita dapatkan dari situs database yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG Indonesia, itu di situs tanahAir.indonesia.go.id. Di sini teman-teman dapat akses data-data yang bersifat sistem informasi geografis ini disediakan oleh pemerintah melalui BIG ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke akunnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian download, kita menuju ke bagian DEM nasional. Kemudian lanjut ke menu download ini, Demnas. Kita tunggu, masih loading. Di sini sudah terbagi ke beberapa grid dari DEM yang nantinya akan kita unduh atau yang nantinya kita download. Nah, sesuai dengan lokasi studi kasus kita yang akan kita tinjau ini, yang berada di sini, Kabupaten Sleman ini, antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang di sini, itu nantinya ada di sini. Jadi misalnya kalau kita akan menganalisis DAS atau daerah aliran sungai Progo misalnya yang sebegini luas, itu kira-kira kurang lebih kita membutuhkan 6 file DEM ini atau 6 grid DEM ini, sehingga ke-6-6-nya ini diunduh semua. Tapi karena sebagai contoh pada kali ini saya akan menggunakan hanya satu file DEM. Oke, kita klik kanan di bagian grid yang nantinya kita butuhkan. Tunggu. File DEM ini yang sudah kita unduh berupa seperti ini ya, kita pindahkan ke bagian folder yang terhubung atau terkoneksi dengan ArcGIS. Kita buka dulu software ArcGIS, kita ke menu katalog ini. Nah, katalog ini ada di bagian kanan. Teman-teman harus mengkoneksikan
suatu folder yang nantinya di situ teman-teman akan menggunakannya sebagai database dari analisis ArcGIS. Kalau punya saya ini, saya konekkan ke bagian folder di local disk D saja, karena saya masih menggunakan hard disk drive HDD begitu ya. Jadi ada local disk C, D, dan E. Punya saya ada di local disk D di folder ArcGIS. Kemudian saya refresh. Setelah itu file dem ini saya pindahkan cut. Oke, selesai. Kita kembali ke menu katalog tadi. File local disk D ArcGIS ini saya refresh lagi. Di sini sudah muncul demnya, bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah mendefinisikan proyeksi layer ke Projected Coordinate System atau PCS menggunakan acuan dasar WGS World Geodetic System tahun 1984. Kemudian bagian layer di sini, kemudian klik kanan, Properties, kemudian jabarkan atau spread Projected Coordinate System ini. Lalu kemudian pilih UTM, kita menggunakan UTM ini. Kemudian pilih WGS 1984, kita sesuaikan yaitu menggunakan lintang selatan ya, karena lokasi kita ada di lintang selatan, Southern Hemisphere. Kita cari 49S. Nah ini, klik apply. Oke. Selanjutnya kita masukkan file dem ini ke ArcGIS. Kita drag, hold the file seperti ini. Yes, default. Kemudian tunggu. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya, memastikan pendefinisian proyeksi file dem tersebut ke dalam Geographic Coordinate System. Nah, bedanya kalau layarnya tadi kita proyeksikan ke Projected Coordinate System, tapi kalau dem kita proyeksikan ke Geographic Coordinate System, karena dem ini itu menggunakan data hasil integrasi satelit yang bersifat geografis, begitu ya. Nah, caranya kita pergi ke bagian Art Toolbox ini, selanjutnya ke Data Management Tools. Oke, Data Management Tools. Kemudian ke Project and Transformation System, kemudian ke Define Project. Oke, klik 2 kali. Input data system ini kita gunakan yang Geographic Coordinate System, yang GCS ini. Nah, kita cari yang WGS 84 ini. Nah, kemudian klik OK. Oke, lanjut. Kemudian ke step Project Raster. Kita pergi ke Art Toolbox lagi, kemudian ke Data Management Tools, masih sama ini ya, Data Management Tools, kemudian Project and Transformation masih sama, kemudian klik menu raster ini, kemudian klik Project Raster, kemudian isikan input rasternya itu adalah file demnya. Ini adalah file demnya, kita tunggu. Kemudian output coordinate system, ini output coordinate systemnya itu adalah Projected Coordinate System. Yang tadinya dari Geographic Coordinate System, kita akan mengubahnya ke Projected Coordinate System, begitu. Sesuai dengan zonanya adalah zona 49S. Oke, sudah. Kemudian klik OK. Selanjutnya adalah resample. Resample ini bertujuan untuk memperkecil pixels agar tidak terlalu memperberat kinerja PC ya. Nah ini. Oke, input rasternya adalah file project raster tadi, yang ini. Kemudian X-nya yang ini kita ganti 30. Kemudian Y-nya juga kita ganti 30. Oke, kemudian artinya resample sudah berhasil. Selanjutnya adalah proses fill atau pengisian, merupakan proses untuk mengisi sink yang mungkin ada di dalam peta. Sink merupakan area yang memiliki aliran tersendiri yang bukan mengalir keluar sebagai bentuk pengolahan data yang kurang baik. Dari demnya ini kan pasti ada kecenderungan beberapa data yang kurang baik, sehingga kita perlu menggunakan proses fill agar nantinya kita bisa memproyeksikan daerah aliran sungainya. Oke, ke Art Toolbox lagi, tapi bukan Data Management Tools, tapi ke Spatial Analysis Tools. Nih, di bagian bawah ini. Kemudian pergi ke menu hidrologi, spread, ke fill ini. Input surface rasternya adalah file project raster yang sudah di resample ini. Kemudian klik OK. Oke, fill sudah selesai. Kemudian ke flow direction. Art Toolbox lagi, bagian kanan ini, flow direction. Flow direction merupakan proses untuk mengetahui arah aliran dari permukaan yang direpresentasikan dari sel-sel pixels pada suatu project raster dem.
Input surface rasternya adalah yang sudah di fill ini, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah flow accumulation atau pencarian tempat pengumpulan air dan pola aliran sungai yang secara otomatis oleh sistem di ArcGIS. Pergi ke Toolbox lagi, kemudian flow accumulation. Ini modal kita adalah yang dari flow direction tadi, sehingga input flow directionnya adalah flow direction tadi. Kemudian input quick rasternya ini, yang ini itu adalah fill. Nah ini, oke. Nah tampilannya seperti ini. Ini tampilannya gambar-gambar putih ini merupakan gambar dari sungai-sungai yang cukup besar yang berada di sekitar di sini adalah di kawasan Gunung Merapi, gitu ya. Setelah dari flow accumulation kita ke conditional. Conditional merupakan proses pengontrolan agar output atau luaran setiap sel sesuai masukan yang diinput dan agar tidak terlalu juga memperberat kinerja PC. Ke Toolbox lagi, pergi ke Spatial Analysis Tool, ke yang conditional ini, yang CON. Nah, oke. Input conditional rasternya itu adalah flow accumulation. Input flow directionnya flow direction. Oke, setelah proses conditional atau CON, kita ke proses stream order, yaitu merupakan proses untuk mengetahui ordo-ordo dari sungai yang telah kita proyeksikan. Jadi ke Toolbox, conditional kita minimizekan, kemudian masih ke hidrologi, stream order. Nah ini. Input stream rasternya itu adalah conditional flow accumulation tadi, kemudian input flow directionnya itu adalah flow direction. Klik OK. Kemudian kita ke tahap selanjutnya adalah stream to feature, atau merupakan proses untuk mengkonversi data project raster ke yang berupa file stream order ini untuk menjadi data features berupa polygon. Stream to feature, nah ini di bawahnya. Input stream rasternya itu adalah stream conditional ini, kemudian input flow direction rasternya itu adalah flow direction. Klik OK. Stream to feature sudah selesai. Selanjutnya adalah agar ordo sungai itu tidak terlalu pekat seperti ini tampilannya, kita perlu mendefinisikan beberapa ordo sungai agar terlihat lebih cukup jelas begitu ya. Kita pergi ke layer dari stream to features, hasil dari stream to feature ini di bagian kiri, kemudian klik kanan, kemudian klik properties. Kemudian kita pergi ke menu definition query. Kita klik query builder, dan kita klik grid code 2 kali, dan klik yang ini, kemudian get unique values. Oke, kita tunggu, dan isikan 1, klik 2 kali, kemudian n ini, kemudian grid code lagi, klik 2 kali, dan logo simbol ini, klik 2, kemudian n lagi, grid code ini cukup sampai yang ketiga. Kita cek grid code ini, n grid code ini sudah benar, klik OK, kemudian klik apply. Setelah itu kita pergi ke symbology, kita pergi ke quantities ini, kemudian kita pergi ke graduate symbol. Graduated symbol, value-nya adalah grid code tadi. Oke, klik OK. Kemudian symbol size-nya itu dari 0,5 sampai 2 saja, begitu, agar tidak terlalu besar. Kemudian warnanya kita ganti ke warna yang river, sungai, begitu ya. Klik OK. Oke. Setelah stream to feature, kita ke marking PowerPoint. Nah, untuk marking PowerPoint ini kita akan memasukkan koordinat dari lokasi studi kasus kita, begitu ya. Sehingga ya begini, ini kita nonaktifkan dulu, unchecklist. Kemudian ini juga unchecklist dulu, ini juga unchecklist dulu.
Nah, ini tampilannya yang seperti ini dulu. Kita akan memasukkan koordinat dari lokasi studi kasus kita, yaitu yang ini, ke dalam ArcGIS kita. Nah, caranya adalah kita menggunakan file Microsoft Office Excel. Kita isikan di sini kolom bendungan Kerasak. Ini disesuaikan dengan studi kasus teman-teman nantinya, sesuai dengan entah itu tugas, penelitian, dan sebagainya. Dan X ini dan Y ini adalah koordinatnya. Oke, karena ArcGIS kita itu tadi kita menggunakan format dari WGS UTM, maka kita harus mengkonversikan koordinat ini ke dalam format WGS UTM. Kita pergi ke internet, kita pergi ke, atau nantinya bisa dicari di Google begitu ya, konversi dari longitudinal latitude ke UTM. Nah, selanjutnya di sini sudah muncul koordinat yang kita peroleh tadi, kita masukkan ke sini, yaitu yang di bagian degrees, minutes, and seconds. Yang pertama tadi adalah yang lintang selatan, yaitu 7 derajat 40 menit 38,0 detik. 7 derajat 40 menit 38 detik. Lintang selatan. Kemudian yang longitude degrees atau bujur timur, yaitu di situ 110 derajat 17 menit 22,3 detik. 110 derajat 17 menit 22, komanya perhatikan pakai titik atau pakai koma begitu ya. 3 detik. Kita convert degrees, minutes, seconds. Oke, kita gunakan yang standar UTM ini. Zona 49S, benar berarti. Yang isting ini kita kopikan ke koordinat X. Pergi ke Excel, koordinat X. Pastekan. Oke. Kemudian yang koordinat Y, ini, namai dengan koordinat bendungan Kerasak. Ke ArcGIS lagi. Di sini kita add data atau inputkan. Nah, sebelum kita import data ke Excel, pastikan teman-teman sudah menginstal ini. Instalan driver ini merupakan instalan yang nantinya bisa menjembatani antara produk dari Microsoft Office dengan produk non Microsoft Office. Dalam hal ini adalah ArcGIS. Kita pergi ke file, pojok kiri atas. Kita pilih add data, kemudian pilih add XY data. Kemudian kita klik bagian browse ini, browse file. Kita pergi ke folder yang kita koneksikan tadi. Kita pilih add, kemudian kita pilih bendungan Kerasak ini. Add. XY, ini sudah benar project coordinate sistemnya dan geografi coordinate sistemnya. Klik OK. Ini klik OK juga. Oke, nah ini di sini. Di sini permasalahannya adalah koordinat yang kita inputkan ini ternyata agak menggeser dengan ordo atau dengan hasil ordo sungai yang telah kita akumulasikan alirannya ini, sehingga nantinya agar proses proyeksi dari dasnya ini berjalan dengan lancar, kita buat noktah tersendiri yang dari ArcGIS, yaitu ini kan noktah yang membantu kita bahwa lokasi studi kasus kita itu tidak jauh dari sini, sehingga kita bisa membuat noktah yang nantinya berada dalam lingkup atau jalur dari ordo sungai ini, yaitu dengan menggunakan menu drawing ini. Oke. Kemudian dari rectangle ini kita drag atau kita split, kita pilih yang marker. Selanjutnya adalah kita mark point ke dalam satu ordo sungai ini yang posisinya paling dekat. Saya pilih di sini. Begitu ya. Klik kan di situ. Oke, tunggu. Sebelum nantinya kita memproyeksikan, kita harus mengubah grafis ini atau titik poin ini dalam geografik, sehingga kita perlu konversikan ke bagian menu drawing ini, convert graphics to features, agar jadi satu macam poligon begitu ya. Nah ini automatically delete graphic after conversion. Klik OK. Do you want to add export data media? Yes. Nah, ini sudah jadi Nah, ini sudah menjadi satu begitu ya. Nantinya bisa kita proyeksikan dasnya. Kemudian file Excel ini perlu kita
hapuskan. Karena file Excel itu hanya membantu kita untuk meletakkan marking point-nya itu dari sini, itu ada di sebelah mana paling dekat begitu ya, kan kita tidak bisa kalau mengawangnya, sehingga kita perlu menggunakan bantuan dari input data dari Excel-nya ini. Kemudian yang bendungan kerasa ini kita remove. Tahap selanjutnya setelah kita meletakkan poin atau meletakkan titik dari lokasi studi kasus kita, itu ada di sini, kita kemudian akan melakukan snap PowerPoint yang merupakan tool untuk memastikan pemilihan titik flow accumulation tinggi saat menggambarkan cekungan dari penggambaran DAS. Toolbox, Special Analysis Tools, kemudian snap PowerPoint. Hidrologi, snap PowerPoint. Oke, ini. Input raster or feature PowerPoint data, ini adalah converted graphics-nya, yang ini. Input accumulation raster itu adalah flow accumulation, yang ini. Oke. Dan kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah watershed, atau merupakan tool untuk menganalisis akhir daerah aliran sungai berupa penentuan area kontribusi di atas kumpulan cells dalam raster dalam aliran air yang direpresentasikannya. Nah, ini watershed. Nah, ini. Jadi Toolbox, Spatial Analysis Tools, Hidrologi, dan Watershed. Input flow direction rasternya itu adalah flow direction. Kemudian input raster or feature-nya itu adalah snap POW. Nah, ini. Oke. Di tahapan ini nantinya akan muncul gambaran atau proyeksi dari daerah aliran sungai yang kita buat. Sudah jadi proyeksi dari daerah aliran sungai yang kita buat. Nah, ini adalah titik outletnya, kemudian ini adalah hulunya yang ada di Gunung Merapi, begitu ya. Kita zoom out, gambarnya seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya adalah conversion from raster to polygon. Karena bentuknya yang DAS ini masih bentuk raster, maka kita perlu mengkonversikannya ke dalam bentuk polygon. Kita pergi ke Toolbox, Conversion Tools. Kita minimize, Conversion Tools, from raster to polygon. Input rasternya adalah watershed ini. Oke, klik OK. Kemudian converted graphics ini akan kita namai bendungan kerasa, begitu ya. Ini kita unchecklist saja semuanya. Hanya ada ini saja ya, begitu, apa namanya, DAS-nya. Ini kita ubah warnanya jadi warna hijau ini ya. Kemudian stream to feature-nya itu kita munculkan. Tunggu beberapa saat. Nah, itu adalah gambaran dari ordo sungai yang ada di DAS itu. Karena ordo sungai itu masih segini banyak, maka kita perlu clip, yang artinya ordo sungai yang tidak ada dalam DAS hijau ini akan kita buang. Yaitu caranya ke geoprocessing, clip. Input features-nya itu adalah stream ini. Kemudian clip features-nya itu adalah raster watershed ini. Oke, klik OK. Nah, ini kita unchecklist stream to ininya ya. Oke, tunggu. Sudah sukses. Nah, ini kan belum menunjukkan ordo sungai yang seperti apa. Kita ini kan lagi, cancel. Ini kita properties, quantities, graduated symbol, value-nya adalah grid kode, ininya adalah 2 saja, simbol size-nya sampai 2 maksimal, biar nggak terlalu besar. Warnanya kita gunakan river. Oke, apply. Oke, nah jadilah DAS bendungan kerasa. Kita perlu mengkonversikan juga converted graphics ini yang masih dalam bentuk raster ke dalam SHP atau polygon, begitu ya. Sehingga kita pergi ke data, export data. Ini, oke. Yes. Oh, ternyata namanya kita pakai default saja ya.
Kan checklist, ini kita ganti gambarnya dengan warna pink saja. Kemudian size-nya kita perbesar. Nah, selanjutnya kita open attribute tables dan kita edit, start editing. Untuk mengedit itu ya apa namanya bendungan Krasak. Editor, save edits, stop editing. Oke, kita close. Ini kita kita close. Ini klik kanan, properties lagi, kita ke labels. Oke, label fieldnya adalah name, kemudian ukurannya saya buat 10. Apply. Oh, kok belum muncul? Oh, ini belum diaktifkan. Nah, label featuresnya kita aktifkan. Nah, bendungan Krasak. Oke. Selanjutnya adalah kita perlu memasukkan peta dari Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, begitu ya, supaya lebih bagus. SHP wilayah di Indonesia. Cara mengunduhnya yaitu masih di Inagio Portal, begitu ya. Tanah Air Indonesia. Kita pergi ke download, kita pilih peta AOI. Oke, kita tunggu. Kita pilih download RBI Rupa Bumi Indonesia skala 25K. Kemudian kita pilih batas wilayah 25K ini. Oke. Kita checklist semuanya ini. Kemudian ini nanti kita drag-nya itu yang bentuk warna ini saja. Mari kita drag. Kita hold mouse-nya. Nah, kita sesuaikan. Posisi kita ada di Jawa Tengah, begitu ya. Ini ada di sekitar sini, begitu. Dan kita execute. Tunggu sampai nanti link unduh atau link pengunduhan itu muncul. Baik, link unduhnya ini sudah muncul atau output zip file ini kita klik. Kemudian kita unduh. Start download. Oke. Close. Kita pergi ke download. Selanjutnya kita pergi ke software ArcGIS kita. Kita pergi ke katalog. Kita minimize dulu folder ArcGIS local disk D ini, yang folder yang kita konekkan tadi. Kita refresh. Oke, batas wilayah. Baik, menu katalog tadi di sini. Kemudian di batas wilayah yang kita download tadi, batas wilayah 25K. Ini kita split. Jika kita split, nah kita pakai yang batas wilayah administrasi area ini. Kita drag ke layers di bawah dasnya kita. Kita tunggu. Nah, ini adalah peta dari sebagian dari Pulau Jawa, begitu ya. Nah, ini adalah gambarannya, sehingga bisa kita ketahui lokasi atau gambaran dari das Bendungan Krasak ini nantinya dibandingkan dengan peta dari ini. Kemudian kita munculkan nama kabupaten-kabupatennya, begitu ya. Kita klik kanan di Open Attribute Table, bahwa nama-nama kabupatennya itu adalah di kolom NAMOBJ. Diingat-ingat NAMOBJ. Kita close. Batas administrasi wilayah areanya kita klik kanan lagi. Kita pergi ke properties. Kemudian kita tunggu. Oke, sudah muncul pop-up-nya seperti ini. Pergi ke menu labels ini. Nah, label field-nya tadi sudah kita ingat adalah NAMOBJ. Ukurannya 8 saja, default, dan oke. Kemudian batas wilayah administrasi area lagi, kita klik kanan, label features yang kita aktifkan. Nah, sudah muncul nama kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar das di Bendungan Krasak ini. Ada Sleman, Magelang,
dan sebagainya di sini, begitu ya. Kemudian untuk mengetahui seberapa luas daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air dari bendungan Krasa ini, kita bisa mengetahuinya di sini. Hasil dari proyeksi das kita, klik kanan, kemudian ke Open Attribute Tables, kemudian kita pilih sebelumnya kita aktifkan features editnya, karena untuk untuk mengedit apapun itu kita harus mengaktifkan features editing, begitu ya. Ini sudah aktif, dan kita klik bagian ini, table di bagian pojok kiri atas. Kemudian ini di stop editing dulu. Nah, add field, begitu ya. Kemudian kita pilih ke teks, namanya adalah luas DTA, daerah tangkapan air. Oke, kemudian kita klik kanan luas DTA ini, calculate geometry, yes. Propertinya adalah area, benar. Units ya, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Di sini ada hectares, ada kilometer persegi atau square kilometers. Saya biasanya menggunakan hectares. Saya klik OK. Yes. Luas daerah tangkapan air dari bendungan Krasa di sini adalah 3.412,213. 28 ini saya bulatkan ke 3, begitu ya. 3.412,213 hektar. Begitu. Oke, ini adalah gambaran dari proyeksi dari daerah aliran sungai menggunakan software ArcGIS. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai pembuatan layout peta agar lebih estetis, begitu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.